Halo, selamat datang di channel Belajar Bareng Adicipta Raharja Wirawan. Pada seri mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan kali ini, saya akan membahas tentang topik hak dan kewajiban. Oke, ada 3 hal yang perlu diperhatikan yang akan kita diskusikan pada video ini. Yang pertama adalah definisi hak dan kewajiban. Yang kedua adalah harmonisasi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah diskusi. Dalam slide yang teman-teman lihat, di situ kita melihat satu infografis tentang kemana 1 juta uang pajak kita, itu ya. Nah, apa hubungannya hak dan kewajiban? Sebelumnya kita harus tahu dahulu itu ya. Jadi dalam infografik ini kita melihat kemana uang yang dibayarkan oleh warga negara Republik Indonesia, termasuk saya, orang tua teman-teman, dan mungkin saat teman-teman nanti sudah berpenghasilan harus membayarkan pajak, maka uang itu larinya ke beberapa sektor. Yang pasti pertama yang terbesar adalah di bidang pengelolaan negara, oke. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur, terus kita bisa melihat di sini untuk pendidikan, itu ya, untuk kesehatan, terus untuk keamanan negara ya, dan banyak hal ya. Apa hubungannya itu ya? Jadi sebenarnya latar belakang pembahasan kita tentang hak dan kewajiban ini kita bicara tentang ya kita sebagai warga negara berhak atas tadi itu ya, ke pendidikan yang layak, kesejahteraan dan lain-lain, oke? Dan di sini kita bisa melihat tuh ya pada slide bagaimana pemerintah memenuhi itu ya kewajibannya sebagai pengelola uang pajak yang sudah dibayarkan kita. Jadi kita sebagai warga negara berkewajiban ya membayar pajak dan kita berhak mendapatkan fasilitas tadi yang disediakan oleh negara karena negara diamanatkan untuk menjamin itu ya beberapa hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oke. Nah, kita lihat pembangunan ada di mana-mana infrastruktur dengan kondisi seperti saat ini pemerintah masih terus mengupayakan pembangunan ya infrastruktur seperti jalan tol ya karena ini merupakan infrastruktur mendasar untuk menggerakkan roda perekonomian. Seperti yang kita tahu, pembangunan kereta api tidak lagi hanya berpusat di Jawa, tetapi ada di beberapa pulau, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, ya, di pulau-pulau besar lainnya mulai dibangun. Oke. Dan seperti yang dilihat pada slide saat ini, saat video ini dibuat, yaitu kondisi kita sekarang seluruh dunia ya, termasuk Indonesia, mengalami yang namanya pandemik COVID-19 atau coronavirus. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia di sini berkewajiban itu ya, berkewajiban memenuhi itu ya tanggung jawabnya untuk mengeluarkan stimulus sebesar 405 triliun itu ya untuk perang lawan corona. Harapannya dalam kurun waktu recovery nanti ya, setelah recovery dari sisi kesehatan, masyarakat mulai merasa aman dan nyaman, kembali beraktivitas sosial, tetapi diikuti pula dengan pembangunan itu ya, tetap berjalan. Oke, itu sedikit latar belakang mengenai topik yang akan kita bahas dalam video ini, yaitu tentang hak dan kewajiban. Lalu sebenarnya apa sih hak gitu ya? Jadi hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan terus-menerus oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang ada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, pertama. Yang kedua adalah jaminan keamanan, yang ketiga perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 terkait hak asasi manusia, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.
Oke, ini jadi harus saya bacakan ya. Artinya ini kan bunyi undang-undang ya. Tetapi intinya mudah kita pahami ya, artinya hak asasi manusia itu sudah melekat dalam setiap manusia sejak ia lahir sampai dia meninggal. Dan hak asasi manusia itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah hakiki, sifatnya ya, esensial, fundamental, mendasar. Yang kedua adalah universal, artinya seluruh makhluk hidup ya, manusia di seluruh dunia memiliki hak asasi yang sama. Yang ketiga adalah tidak dapat dicabut, dan yang keempat tidak dapat dibagi. Lalu tadi kita udah bicara tentang hak. Nah, yang sekarang kita bahas tentang kewajiban. Jadi kewajiban merupakan hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang. Dapat juga kewajiban merupakan hal yang kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Tadi kalau contohnya tentang perpajakan di Indonesia, ya karena kita berhak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan fasilitas sosial, kesejahteraan dan lain-lain ya, pendidikan, maka kewajiban kita adalah membayar, salah satunya membayar pajak. Oke. Itu adalah contoh. Jadi kewajiban itu dan hak saling kait-mengkait. Lalu bagaimana itu ya hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila? Kita akan langsung lihat pada slide berikutnya ya. Jadi kita bisa melihat di sini berdasarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, artinya menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Jadi itu saling terkait hak dan kewajiban. Kita berhak memilih memeluk agama yang kita yakini, dan kita berkewajiban untuk menghormati ya pemeluk ya bagaimana orang lain beribadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita harus menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia, yang intinya mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia di mana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mencerminkan bahwa kita berada dalam satu iklim negara demokratis di mana setiap warga negara dijamin hak berpolitiknya itu ya untuk memilih partai politik yang dia yakini, dan kewajiban kita sebagai warga negara adalah melaksanakan, memenuhi kewajiban politik tersebut, menghormati hak politik orang lain itu ya, tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan perlindungan yang dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Itu ya. Jadi ada keadilan sosial di sini dan diikuti juga kewajiban kita itu ya. Karena kita mendapatkan misalkan secara keadilan, fasilitas ekonomi, maka kita juga ada kewajiban memenuhi untuk pembayaran pajak gitu ya. Jadi hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan ya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Jadi selalu kita nggak bisa hanya menuntut hak, tapi kita melepaskan kewajiban kita. Jadi dua hal ini saling berkait ya, satu dengan yang lain. Oke, jadi saya sudah membahas dua hal tadi ya. Yang pertama tentang definisi hak dan kewajiban. Yang kedua adalah harmonisasi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan yang ketiga kita akan membahas diskusi, oke? Jadi kita akan berdiskusi, silakan nanti di kolom komentar yang ada teman-teman sampaikan ya. Saya minta tiap orang, tiap mahasiswa menuliskan pemikirannya, oke? Di kolom komentar. Apa yang kita diskusikan, seperti yang ada di slide, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi di sini saya mengambil artikel di CNN Indonesia, yang judul artikelnya adalah kelaparan, belasan mahasiswa nekat mudik ditangkap. Ya. Video ini dibuat dalam kondisi kita semua mengalami yang namanya
pembatasan sosial berskala besar atau disingkat PSBB. Tujuan dari pemerintah sebenarnya PSBB adalah untuk mencegah, ya, meminimalisir bertambahnya korban positif COVID-19 atau coronavirus. Namun, ya, kita perlu ketahui bahwa dengan adanya PSBB ini yang tadi tujuannya adalah supaya mencegah, ya, penyebaran virus COVID-19, tetapi juga berdampak terhadap, ya, kondisi perekonomian, ya, pendidikan. Yang terjadi adalah beberapa orang, ya, salah satunya contohnya di sini adalah mahasiswa tidak bisa pulang kampung, gitu ya, tidak bisa mudik karena adanya PSBB. Nah, apakah ini merupakan sebuah pelanggaran HAK? Ya, ini yang akan kita diskusikan. Jadi teman-teman bisa nanti tulis di komentar, tuliskan pendapat Anda minimal satu paragraf, ya, minimal satu paragraf terhadap kasus di atas beserta alasannya. Kaitkan pendapat Anda, ya, dari penjelasan video, materi video yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ya, di apakah terkait dari definisi hak, definisi kewajiban, silakan, ya. Jadi saya minta Anda beropini, berpendapat, tetapi tetap dilengkapi dengan pemahaman yang teori yang benar. Dan yang ketiga, di bagian akhir setiap komentar Anda, ya, jangan lupa tuliskan NRP dan nama lengkap, ya. Tujuannya untuk merekap untuk nilai mata kuliah Anda. Oke, saya tunggu komentarnya. Terima kasih sudah menonton channel Belajar Bareng Adi Cipta Raharja Wirawan. Terima kasih.